Benarkah waktu Yesus di dunia tidak ada orang yang menyembah dia? Itu bukti Yesus bukan Tuhan. Saya mau menegaskan Bapak Ibu Saudara, Yesus menerima penyembahan dari banyak orang ketika Yesus selama ada di tengah-tengah dunia ini. Kita buka kembali Matius 14 ayat 31 sampai 33. Ini berbicara tentang murid-murid Yesus, di mana Yesus berjalan di atas air dan Yesus di dalam kegelapan datang menghampiri murid-muridnya yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sagal. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Orang-orang di dalam perahu berarti seluruh murid-murid Yesus. Kagum, takjub, terpesona karena angin reda oleh karena kuasa Yesus. Akhirnya mereka pun yang ada di perahu itu sujud menyembah kepada Yesus. Yesus tidak menolak penyembahan, proskuneo. Yesus menerima dan menikmati penyembahan itu. Kalau dia hanya manusia biasa, dia pasti menolak itu, menampik itu. Tidak suka dengan itu. Tapi Yesus menerima penyembahan ketika murid-muridnya sujud menyembah kepadanya. Kita lanjutkan kembali, saudara. Yohanes 9 ayat 38. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Ini terkait dengan orang yang buta sejak lahirnya. Ketika dia mau disembuhkan oleh Yesus, dia memberikan konfirmasi dan pengakuan, "Aku percaya Tuhan." Percayanya ditunjukkan dengan sujud menyembah kepada Yesus. Dan Yesus menerima penyembahan itu. Masih kurang Bapak Ibu Saudara? Jadi saya mau sampaikan, mohon maaf didasari dengan kasih yang tulus. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang suka berkomentar ngawur tentang Yesus, saya mau katakan, barangkali Anda belum pernah secara serius dan sungguh-sungguh membaca Alkitab. Saran saya kepadamu non-Kristen, baca dululah tuntas Alkitab, baru engkau berkomentar. Jangan puas dengan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali diajarkan oleh guru-gurumu yang salah mengerti, memahami doktrin ajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab. Saran saya yang lebih jitu, lebih bagus adalah pelajari sendiri dari Alkitab, jangan percaya dengan apa kata orang. Bapak Ibu Saudara akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan menyelamatkan dan memerdekakan. Matius 28 ayat 8 sampai 9. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan baik, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini peristiwa setelah Yesus mati di kayu salib. Perhatikan ya, sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan, Yesus benar-benar mati di kayu salib dengan cara disalib. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati.
ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia berupaya menunjukkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia hidup. Ketika murid-muridnya bertemu dengannya, maka apa yang terjadi? Setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka murid-murid pun mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus disembah. Ketika pelayanan selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus disembah. Ketika masih kecil, orang-orang Majus sujud menyembah. Berikutnya, Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Ini momen, detik-detik, saat-saat terakhir di mana Yesus dan murid-muridnya akan berpisah. Ketika Yesus selesai memberkati murid-muridnya, maka Yesus pun terangkat ke sorga. Dan murid-murid itu sujud menyembah kepadanya. Sampai detik terakhir mau naik ke sorga, murid-murid masih menyembah Yesus. Masih kurang apa saudara? Saya pikir sudah sangat banyak ya. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, maksudnya ia di sini adalah Allah Bapa. Dan ketika ia membawa pulang anaknya di sini maksudnya adalah Yesus Kristus, yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, apa maksudnya? Semua malaikat Allah harus menyembah Yesus, anak dari Bapa. Jadi bukan hanya murid-murid, bukan hanya orang-orang yang ada di dunia ini yang menyembah Yesus, tapi semua malaikat harus menyembah Yesus. Kita buka lagi Wahyu. Ini seru ini. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, perhatikan baik. Makanya saya katakan, buka hati pikiranmu, Yesus hakim yang adil, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan baik. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Salah satu sebutan khas kepada Yesus Kristus adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan 4 makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Makhluk-makhluk sorga juga sujud menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Dikatakan begini. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya
Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Petrus yang datang ke rumah Kornelius yang akhirnya percaya. Kornelius jatuh tersungkur menyambutnya dan menyembah Petrus. Tapi Petrus tidak suka, tidak mau. Karena Petrus merasa dia hanya manusia biasa. Jadi Rasul Yesus yang sangat senior itu, ketika dia mau disembah Kornelius, dia tidak setuju, dia menampik, dia menolak. Silakan berdiri, jangan perlakukan saya demikian. Aku hanya manusia biasa. Petrus menolak, tapi Yesus tidak menolak penyembahan. Demikian juga nanti dengan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 14 ayat 8-15. Mau dipersembahkan korban bakaran kepada mereka. Mereka marah dan mereka meninggalkan orang banyak. Karena mereka tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena yang layak dipuji disembahlah Tuhan Yesus, bukan para rasul.